Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Bapak Dr. Haji Karsono SPDI MM. Yang kami hormati PLT Kasubag TU, para kasih dan penyelenggara, serta seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas di Komplek Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul, dan diberi kesehatan pada acara kegiatan keagamaan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu dan semoga acara ini diberkahi, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tahsin. Untuk tahsin yaitu pembacaan surat Al-Ikhlas. Siap nggih? Pembacaan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ngapunten. Anas. Diulang ya untuk pembacaannya surat Anas. Ya, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, acara selanjutnya yaitu pengisian pengajian inti yang akan diisi oleh Saudara Hasan Ghazali SPDI. Kepada Saudara Hasan disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna bima nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Dr. Haji Darsono selaku Kepala Kemenag Kabupaten Banjarnegara, Bapak Ibu jamaah semuanya yang sama-sama berkhidmat di Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara yang kami hormati, yang berbahagia. Mengawali pengajian pada siang hari ini, kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di ujung akhir Ramadan kita masih diberi hidayah, inayah, kekuatan dan juga kesempatan kita untuk melaksanakan rutinitas kegiatan khususnya di Kementerian Agama, yaitu pengajian setelah sholat jamaah zuhur ini. Semoga majelis kita siang ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia, tentunya siang ini panjenengan semuanya punya pikiran, punya angan-angan atau punya sesuatu berkaitan dengan keadaan menjelang Lebaran. Jadi semuanya punya beban pikiran masing-masing. Tapi tentunya beban panjenengan mungkin lebih berat daripada kami sebagai penyuluh yang masih sama-sama berkhidmat di menjelang Lebaran ini. Ujiannya ini diantaranya Pak, kadang-kadang di beberapa majelis taklim ini sebagian ada yang minta ngaji, sebagian sudah nggak semangat ngaji. Jadi ketika Pak Ustadznya datang, yaitu ditanya, Bu kemana ini Bu? Pun maklum Pak, teng desa itu biasanya goreng-goreng ini. Akhirnya yang datang paling hanya 10 orang yang biasanya 20 orang. Itu di majelis taklim di desa-desa, kemudian 10 aja kalau udah tua-tua. Kadang-kadang separuh mengantuk, yang lain mengobrol. Nah ini akhirnya ustadznya itu kami sebagai penyuluh kadang-kadang bingung ini mau ngomong apa ini. Nah itu memang ujian bagi kami, bagi penyuluh diantaranya itu ketika berdakwah menyampaikan sesuatu di lingkungan masyarakat. Belum lagi ujian-ujian yang lain ini panjenengan Bapak Ibu juga tahu lah. Ini betapa kami teman-teman sangat-sangat berharap semoga kami senantiasa dimudahkan, dilapangkan hatinya, dilapangkan rizkinya, dan perjuangan kami teman-teman penyuluh semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, dan juga ini ngapunten sangat karena itu tidak betul pantas ibaratnya ini saya berbicara di hadapan panjenengan itu seperti halnya anak MI berbicara dengan anak MA atau seorang anak berbicara dengan orang tua. Maka saya hanya
sedikit mau bercerita saja, bukan berarti tidak memberikan tausiah atau ceramah, hanya sedikit cerita-cerita terkait ini kita menghadapi Lebaran menjelang akhir-akhir Ramadan. Mari kita bersama-sama evaluasi bagaimana puasa kita, bagaimana tarawih kita, bagaimana bacaan Quran kita, ya, karena semakin akhir zaman, semakin akhir ini tentunya tingkat keimanan, tingkat ketakwaan manusia itu cenderung menurun. Biasanya menjelang akhir 10 akhir ini pada malam ganjil, orang-orang dulu berburu malam Lailatul Qadar. Sekarang kayak sudah tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kayaknya jamaah Bu, jenengan Lailatul Qadar karo duit 1 juta milih endi? Duit 1 juta. Ya. Lailatul Qadar dan duit 1 juta milih mana? Nah, itu berarti bahkan sering ini Pak, saya tanya ke jamaah kalau pas kuliah subuh, Bapak Ibu semuanya tahu keutamaan dari qobliyah subuh. Ini kalau Ramadan orang-orang banyak mengerjakan qobliyah subuh karena bangunnya pagi, bangunnya lebih awal. Kita senang ya bisa melaksanakan karena fadilahnya, keutamaan qobliyah subuh itu katanya itu lebih utama daripada dunia seisinya Pak ya. Nah ini kadang-kadang bapak-bapak di desa saya pancing Pak. Kalau bapak pas subuh, adzan subuh, ya, masjid sudah adzan, kemudian bapak keluar dari rumah, tiba-tiba kambingnya lepas dari kandang, bapak memburu kambing yang lepas apa memburu qobliyah subuh? Wah, bingung ya, ya. Atau mungkin kita juga bawa bapak, ya, panjenengan semuanya yang sudah secara keadaan mungkin tercukupi secara materi, ya. Ya, berat juga ini Pak, ya, walaupun mungkin Ustadz Yai mau berangkat ke masjid, tiba-tiba kendaraannya dituntun uang, ya, mesti ya buru kendaraannya sih hilang daripada buru qobliyah subuh. Nah ini, dan diantaranya ya kita itu kadang-kadang, saya sebagai suami ya, selain ujian-ujian ya, ketika kita berdakwah seorang suami punya kewajiban untuk mencukupi ya anak istri, menafkahi keluarga. Ini juga kadang-kadang sebagai suami, sebagai bapak-bapak ini ya, lumayan umat Pak ya. Lumayan umat mikir ini mau lebaran, anaknya minta pakaian, istrinya juga ya. Ini kadang-kadang menjadikan konsentrasi ibadah kita itu menjadi tidak khusyuk ya. Dan ini bisa terjadi siapapun ya, apalagi kelas saya ya, yang paling hanya ustadz di desa ini kadang-kadang wah pikirannya kemana-mana. Bahkan ini dulu ada seorang ulama namanya kalau tidak salah Muhammad bin Ali ya, beliau ahli hadis, beliau ulama ahli fikih, ulama besar. Muhammad bin Ali itu dipanggil Imam Taqiyul Id ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar. Kenapa beliau dipanggil Imam Syekh Taqiyul Id itu? Beliau termasuk ulama. Jadi Bapak Ibu nih, kadang-kadang ini ulama pun kadang-kadang ada yang takut dengan istri ya. Jadi ulama ini beliau suatu ketika mau berangkat salat Id zaman dahulu, istrinya nyuruh nuntut nanti kalau setelah sholat Id, setelah riaya, istrinya minta, Pak nanti belikan tepung buat bikin roti. Ternyata perintahnya itu
diulang-ulang terus. Yang namanya perempuan itu kadang-kadang takut bukannya suaminya lupa, diulang-ulang terus. Mau keluar rumah dipanggil lagi, Pak jangan lupa loh tepungnya, ojo lali tepung terigu. Sampai suaminya berangkat dipanggil lagi, ojo lali tepung terigu. Sehingga ulama ini yang mau bertugas sebagai khatib di sholat Idul Fitri ini, kemudian karena istrinya yang saya punya cerewet, istrinya galak, tiba-tiba di tengah-tengah khutbah keceplosan, jadi lupa ya, sing depung-neput sing diinget-inget apa tepung terigu ya. Orang khutbah wasiat ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih. Nah ini keceplosan. Jamaah bertakwalah kepada Allah, jangan lupa beli tepung terigu. Ini Imam Taqiyuddin keceplosan karena ngeblank pikirannya itu, istrinya itu ya perintah ikon tepung terigu nih, oleh perintah itu anu baik cara apa ya, dedes ya, cara bahasa itu dedes. Akhirnya ini ulama ini Muhammad bin Ali ini sampai khutbah itu enggak fokus ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan jangan lupa beli tepung terigu. Wah, mulai sejak itu maka beliau digelar, dijuluki Imam Taqiyuddin ya, jadi tepung badan. Beliau seorang ulama besar. Maka dari itu ya, cerita yang singkat ini, kita sesibuk apapun, bagaimanapun persoalan hidup kita, mari bersama-sama kita senantiasa hati kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga urusan kita, hajat-hajat kita dimudahkan ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin hanya itu Bapak Ibu, karena kultum ya 7 menit, ini saya sudah 7 menit. Mungkin banyak hal-hal yang kurang pas, yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama beraktivitas semoga senantiasa mendapat perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kultum singkat dari Saudara Hasan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan, bahwa apapun yang kita laksanakan, apapun ibadah yang kita kerjakan, kita harus selalu mengingat kepada Allah. Jangan selalu mengingat urusan dunia. Utamakanlah ketika kita mengerjakan ibadah, utamakanlah apa yang kita niatkan untuk ibadah, yaitu urusannya dengan Allah. Ketika kita dengan manusia, kita juga mementingkan dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Mungkin demikian tadi. Semoga kita bisa memetik hikmah dari yang disampaikan. Apabila ada ucapan saya yang salah, itu murni dari saya. Kalau ada apa yang hikmah yang diambil darinya, itu adalah sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara pada pengajian